Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin Ad-Daruri dengan NIM 19 12 10 100. Saya dari kelas 5C akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hakikat pengembangan kurikulum, yang mana judul tersebut atau tema tersebut adalah bagian dari kelompok 4 dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, dosen pengampu yakni Ibu Helena Nelis. Baiklah, dalam kali ini pembahasan tentang hakikat pengembangan kurikulum itu terdapat 6 poin. Yang pertama adalah hakikat kurikulum development dengan improvement. Yang kedua adalah perbedaan terhadap keduanya tersebut. Yang ketiga adalah urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Dan yang keempat adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang kelima adalah strategi pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam 6 poin tersebut, insya Allah saya akan jelaskan satu persatu. Terlebih dahulu, saya sendiri akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Apa sih pengembangan kurikulum itu sendiri? Pengembangan kurikulum itu adalah suatu cara untuk membantu guru untuk menyampaikan materinya atau pembelajarannya kepada para siswa, yang ditempuh pembelajarannya dari awal sampai akhir. Yang mana tujuannya supaya siswa dan siswi tersebut dapat menarik dan dapat antusias dalam belajarnya, sehingga dalam proses belajar dan mengajar terdapat suatu kesinambungan yang baik dan dapat berproses baik kembali dalam proses belajar dan mengajarnya. Yang pertama, poin pertama tersebut adalah kurikulum development. Kurikulum development adalah suatu komponen terpenting dalam pendidikan yang memberikan suatu pemahaman dan pengalaman-pengalaman belajar oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah improvement. Improvement itu adalah suatu gagasan, praktek-praktek kurikulum baru dari kurikulum itu sendiri. Kemudian, perbedaan dalam kedua kurikulum tersebut, kurikulum development itu adalah suatu kurikulum untuk memberikan pengembangan. Pengembangan di dalamnya terdapat suatu perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sedangkan improvement itu adalah suatu perbaikan atau penyempurnaan dalam suatu kurikulum. Selanjutnya, tentang urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu sendiri adalah suatu langkah yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Karena tujuannya tersebut untuk memberikan suatu daya minat yang sangat luar biasa antara si siswa dan seorang guru. Sehingga dalam proses mengajarnya, guru itu dapat tersalurkan dengan baik kepada siswanya. Dan siswa pun dapat mengambil dan menyerap segala ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut, sehingga mata pelajaran atau pembelajaran yang dimulai dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan tidak ada suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sangat pentinglah pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian langkah-langkah pengembangan kurikulum itu pertama adalah menentukan tujuannya. Yang kedua adalah pengalaman-pengalaman belajarnya, pengorganisasiannya, pengorganisasi pengalaman. Terus lagi pengalaman belajar, menentukan penilaian ketercapaian tujuan. Itu adalah suatu hal yang harus diambil dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu adalah strategi pengembangan kurikulum. Strategi di sini meliputi adalah pembelajaran, pelaksanaan, dan manajemen. Hal tersebut harus saling membantu
dari memulai pembelajarannya, bagaimana caranya supaya daya minat seorang siswa itu semakin tertarik, pelaksanaannya bagaimana caranya, dan manajemennya, pengolahannya bagaimana, sehingga antar siswa atau dari pihak sekolah dan dan murid tersebut atau siswa dapat saling berkontribusi dan saling membantu, dan terkhususnya adalah mencapainya suatu pembelajaran yang lebih baik. Yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor-faktor tersebut itu ada meliputi keragaman sosial, budaya, filosofis, ekonomi, dan politik. Hal itulah yang sangat berkontribusi secara jelas faktor-faktor tersebut, dari mulai sosial, karena Indonesia itu memiliki keragaman sosial sangat-sangat luar biasa, dan budayanya. Maka dan pengembangan kurikulum itu pasti akan mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah filosofi, pemikiran-pemikirannya. Banyak seorang yang menganggap bahwa pembelajaran itu sangat tidak relevan. Makanya bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa terselesaikan dan minat siswa dalam belajar itu sangat tinggi. Ekonomi, jelas. Dalam ekonomi tersebut itu dapat membantu perkembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah politik. Politik tadi atasannya, dari pihak manajemen atasannya, yaitu adalah Kemendikbud. Bagaimana kementerian tersebut dapat menerapkan kurikulum yang lebih baik sehingga tercapai pembelajaran yang berbasis literasi, literatur, dan daya minat pembelajaran yang sangat luar biasa. Itulah tentang hakikat mengembangkan kurikulum. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.